Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggotanya saya sendiri Jihan Alifa Maritza dan teman saya Nurul Hana Najwa Wiwi. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas besar CLO 3 untuk matkul keamanan cyber. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu pendahuluan. Jadi, di sini, keamanan aplikasi web merupakan aspek yang sangat penting dalam pengembangan sistem informasi, terutama di era digital saat ini, di mana berbagai ancaman terhadap aplikasi web itu semakin kompleks. Jadi untuk menghadapi ancaman tersebut, salah satu metode yang digunakan adalah penetration testing, yaitu pengujian penetrasi yang bertujuan untuk mensimulasikan serangan dari pihak tidak berwenang. Jadi tujuan utamanya adalah mengidentifikasi celah keamanan sebelum dieksploitasi oleh penyerang sebenarnya. Jadi dalam konteks laporan tugas ini, kami menggunakan framework DVWA atau DM Vulnerable Web Application. Jadi framework ini dirancang untuk membantu mempelajari dan menguji berbagai jenis serangan yang umum terjadi, misalnya seperti command injection, SQL injection, dan lain-lain. Tugas besar ini merupakan bagian dari CLO 3, di mana kami diminta untuk melakukan pengujian penetrasi terhadap DVWA dengan tingkat kesulitan medium. Adapun laporan ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu penjelasan teori dan metode penetration testingnya, terus analisis kerentanan dan juga cara pencegahannya, lalu ada eksperimen serta hasil pengujian terhadap DVWA-nya pada tingkat kesulitan medium, lalu ada juga rekomendasi mitigasi untuk meningkatkan keamanan aplikasi. Jadi melalui laporan ini kami harap dapat memberikan pemahaman tidak hanya tentang teknik penyerangan, tapi juga tentang pentingnya implementasi keamanan pada setiap pengembangan aplikasi web. Selanjutnya, oke, pada bagian B ini ada pun namanya analisis serangan. Jadi serangan yang pertama itu adalah brute force, yaitu metode serangan di mana penyerang mencoba berbagai kombinasi username dan password secara otomatis untuk mendapatkan akses ke sistem. Jadi si hacker biasanya menggunakan perangkat lunak otomatis untuk mencoba kombinasi login hingga menemukan yang benar. Jadi ada pun cara pencegahannya, yaitu seperti gunakan password yang kuat dan unik untuk setiap akunnya, batasi jumlah percobaan login yang diperbolehkan sebelum akun terkunci, dan implementasi multifaktor authentication atau MFA untuk menambahkan lapisan keamanan. Terus selanjutnya ada command execution, di mana itu adalah kerentanan yang memungkinkan penyerang menjalankan perintah di server melalui aplikasi web. Hal ini disebabkan oleh kurangnya validasi atau sanitasi input pengguna. Jadi ada cara pencegahannya, yaitu lakukan validasi input secara ketat untuk memastikan data yang dimasukkan aman. Terus terapkan prinsip least privilege dengan membatasi hak akses aplikasi hanya pada level yang diperlukan. Terus yang ketiga ada CSRV atau Cross Site Request Forgery, yaitu ini adalah jenis serangan di mana penyerang memaksa pengguna yang sudah login untuk melakukan tindakan tertentu di aplikasi tanpa sepengetahuan mereka. Jadi cara pencegahannya itu ada gunakan token CSRV, yaitu token unik yang memastikan setiap permintaan berasal dari pengguna yang sah. Lalu ada juga validasi reverber header untuk memastikan permintaan data dari sumber yang terpercaya. Terus yang keempat ada serangan yang bernama file inclusion, yang di mana serangan ini adalah kerentanan dalam menyertakan file lokal atau jarak jauh di dalam aplikasi webnya. Adapun cara pencegahannya adalah memvalidasi dan sanitasi input pengguna agar hanya file yang sah yang dapat diakses, lalu terapkan path without listing untuk membatasi file yang dapat disertakan dalam aplikasinya, di mana selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang SQL injection. Jadi SQL injection ini merupakan serangan di mana penyerangnya itu menyisipkan pernyataan SQL yang berbahaya ke dalam query database melalui input pengguna. Penyerang itu memasukkan kode SQL ke dalam formulir input seperti kolom login untuk mendapatkan hak akses yang tidak sah ke data sensitif. Cara pencegahannya itu yang pertama dengan menggunakan prepared statement dan parameterized queries untuk menghindari penyisipan SQL dengan memisahkan data dari pernyataan SQL. Yang kedua adalah dengan melakukan sanitasi input pengguna secara ketat yang memastikan bahwa semua input itu diperiksa sebelum diproses. Kemudian ada SQL injection blind,
Jadi, SQL injection blind ini terjadi ketika penyerang tidak mendapatkan hasil langsung dari query, tetapi dapat menentukan apakah query itu berhasil berdasarkan respon dari aplikasinya. Penyerang itu mengajukan serangan pertanyaan dan menganalisis respon dari server untuk mengekstrak informasi dari database meskipun tidak ada data yang ditampilkan secara langsung. Cara pencegahannya itu dengan melakukan implementasi validasi input dan sanitasi data secara ketat, dan juga menggunakan firewall aplikasi web atau WAF untuk mendeteksi dan memblokir serangan SQL injection. Kemudian ada file upload. Kerentanan file upload ini terjadi ketika aplikasi web itu memungkinkan pengguna mengunggah file tanpa validasi yang tepat, yang bisa memungkinkan pengguna itu memungkinkan penyerang itu mengunggah file berbahaya. Penyerang sendiri dapat mengunggah script seperti PHP dan mengeksekusinya di server. Dan jika tidak ada kontrol keamanan yang memadai. Cara pencegahannya itu dengan membatasi jenis file yang dapat diunggah, serta lakukan pemindaian terhadap file unggahan untuk mendeteksi malware. Kemudian selanjutnya ada XSS Reflected. Jadi, serangan ini merupakan serangan di mana skrip jahat disisipkan ke dalam halaman web dan kemudian dieksekusi di browser ketika mengunjungi URL tertentu. Penyerang itu mengirimkan link berisi skrip jahat kepada korban, dan ketika korban mengklik link tersebut, skrip dijalankan di browser mereka. Cara pencegahannya itu dengan melakukan sanitasi output data untuk mencegah eksekusi skrip, dan kemudian gunakan Content Security Policy atau CSP untuk membatasi sumber skrip. Dan yang terakhir ada XSS Restore, di mana terjadi ketika skrip jahat itu disimpan di dalam server dan dieksekusi setiap kali halaman dimuat oleh pengguna lain. Penyerangnya sendiri itu menyisipkan skrip ke dalam basis data melalui formulir input, dan setiap kali halaman dimuat, skrip tersebut dieksekusi di browser pengguna. Cara pencegahannya dengan melakukan sanitasi semua input pengguna sebelum penyimpanan, dan kemudian mengimplementasikan CSP untuk mengurangi resiko eksekusi skrip berbahaya. Kemudian kita masuk pada penetration testing dan hasilnya yang telah kami demokan di video ini. Perkenalkan, nama saya Jihan Alifa Marita, dan saya di sini akan melakukan penetration testing dengan DVWA Security. Jadi di sini, oke, di sini saya akan melakukan penetration testing dengan DVWA, di mana saya akan melakukan mendemokan berbagai serangan. Dengan kita mulai serangannya mulai dari yang pertama, yaitu brute force. Jadi saya dan rekan saya akan mendemokan berbagai macam serangan dengan dengan melalui DVWA Security dan juga burp suite. Jadi yang kita mulai dari serangan yang pertama, yaitu brute force, yang dimana di sini kita melakukan pengaturan terlebih dahulu sebelum melakukan serangannya. Jadi kita buka dulu burp suite-nya, yaitu burp suite combination edition. Kita buka. Jadi kita akan melakukan serangan dengan menggunakan burp suite-nya. Oke. Di sini kita pilih saja temporary project in memory. Lalu kita next. Terus kita pilih yang default saja. Lalu start burp-nya. Kita tunggu project-nya untuk memulai. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi burp suite-nya. Untuk pertama-tama itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui proxy IP address dan juga portnya pada burp suite ini. Jadi kita bisa cek di tab proxy di bagian proxy setting. Nah, di sini akan muncul interface IP address IP address dan juga port dari burp suite-nya, yaitu 127.0.0.1 dengan portnya itu 8080. Nah, kita setting juga di proxy pada laptop kita. Jadi kita
setting dengan menyamakan IP address dan juga port dari burp suite-nya. Nah, di network dan internet kita pilih use proxy server. Kita setup. Nah, di sini kita on, terus masukkan proxy IP address dan juga port yang sama dengan burp suite-nya. Nah, di sini 127.0.0.1 dengan portnya itu 8080. Kita set juga di proxy server pada laptop kita, yaitu di 127.0.0.1 dengan portnya 8080. Habis itu kita save. Terus kita buka lagi si burp suite-nya. Terus kita set terlebih dahulu exam-nya dengan start pada Apache dan juga MySQL. Karena di sini kita menggunakan DVWA Security, maka kita buka di browser, kita buka dari browser pada burp suite-nya saja. Jadi kita klik tombol open browser. Jadi lebih memudahkan kita. Kita tunggu. Nah, maka akan muncul browsernya yang akan kita gunakan untuk melakukan serangan. Jadi kita buka DVWA-nya, DVWA-nya. Nah, di sini di DVWA Security-nya kita menggunakan level medium. Oke. Oke, karena kita coba yang pertama, yang dimana kita akan melakukan serangan cyber dengan brute force. Sebelum itu, brute force adalah teknik serangan cyber di mana penyerang mencoba berbagai kombinasi username dan password untuk bisa secara sistematis untuk mendapatkan akses ke suatu sistemnya. Jadi untuk mendapatkan akses ke suatu sistem dengan username dan passwordnya kita menggunakan berbagai kombinasi. Jadi serangan ini didasarkan pada pendekatan trial dan error dengan harapan menemukan kombinasi dari user dan password yang benar. Jadi kita akan menebak-nebak apa username dan password asli dari suatu sistem dan layanannya. Karena kita sebagai hacker tidak tahu username dan password yang asli. Terus selanjutnya kita nyalakan dulu terlebih dahulu intercept off-nya. Ya, kita nyalakan intercept-nya karena di sini masih off. Jadi kita on kan dengan mengklik tombolnya. Di mana ini untuk kita memulai penyerangan awalnya. Jadi kita harus menggunakan intercept-nya dan harus memastikan intercept-nya itu on untuk bisa kita melakukan serangan. Terus kembali lagi ke DVWA security-nya. Terus di sini karena kita sebagai hacker itu tidak tahu username dan password aslinya, jadi pada langkah ini saya mungkin akan menggunakan user dan password yang salah, di mana mungkin di sini username-nya kita menggunakan cyber dan passnya itu kita menggunakan 123. Jadi username dan password ini adalah user dan password yang salah. Terus kita klik login. Nah, saat kita sudah mengklik login-nya dan sudah pada browser sudah memuat, kita kembali ke aplikasi burp suite-nya. Dan di sini akan muncul pada bagian tab interface-nya, yaitu akan muncul notifikasi dan juga cookie-nya yang bisa dilihat, yaitu notifikasinya itu terlihat jelas bahwa di sini ada username cyber dan juga passwordnya 123. Jadi ini ada username dan password yang salah. Di sini di cookie-nya juga bisa kita lihat username-nya cyber dan password-nya 123. Terus kita masukkan cookie ini ke dalam tab intruder. Untuk bisa memasukkannya ke tab intruder, jadi karena di sini masih kosong, kita kembali. Terus pada bagian cookie-nya kita klik kanan, terus send to intruder.
Nah, di sini bisa dilihat intrudernya, tab intrudernya, bahwa di sini bagian dari cookie ini akan tersend ke bagian intruder. Dengan mengklik kanan lalu send intruder. Setelah itu terlebih dahulu kita clear cookie-nya, kita clear pada bagian position, kita clear dulu. Sehabis itu username dan passnya ini kita blok. Jadi kita memilih username dan passnya di blok karena username dan passnya itu adalah target dari brute force-nya. Jadi kita blok dulu. Dan bagian usernya yang pertama itu kita blok. Lalu klik add untuk bisa membaca bloknya. Nah, terus habis itu kita klik login, login, kita klik passwordnya, terus kita add. Kita blok passwordnya, terus kita add. Oke, jadi bisa dilihat di sini ada dua tab, yaitu yang pertama ada yang cyber dan juga ada username. Username-nya itu cyber dan passwordnya itu 123 sudah terblok. Selanjutnya kita ganti type dari attack-nya itu dengan cluster bomb attack. Oke, tadi lihat di sini muncul sebuah tab yang bernama payload. Jadi kita pindah ke tab payload ini, terdapat dua set, yaitu set yang pertama itu set username, yaitu cyber, dan set yang kedua adalah set password, yaitu 123. Jadi karena kita sudah blok dua-duanya, maka akan muncul dua set. Oke. Selanjutnya, karena cara kerja dari brute force-nya adalah menyerang dengan berbagai kemungkinan yang ada, kita bisa membuat kemungkinan username dan passwordnya dalam bentuk file txt yang nantinya akan kita upload ke dalam tab payload ini. Nah, di sini saya sudah membuat user dan passnya pada file txt, yaitu untuk file usernya itu ada root, admin, user, saya dan nama saya dan juga rekan saya. Terus untuk password dari file txt passnya itu ada root, admin, user, password, admin 123 dan dvwa. Jadi ini adalah file dari user dan passwordnya di txt. Dan ini bentuknya dalam bentuk file txt. Terus habis itu kita akan mulai dari set yang pertama pada bagian payload itu kita loadkan file user tadi. Kita klik bagian opsi di file load configuration, kita klik yang bagian load untuk memasukkan file user txt-nya tadi. Nah, kita masukkan, klik file user txt-nya, terus kita klik open. Di sini, jadi pada bagian tab payload username, di bagian payload configuration-nya akan muncul berbagai kemungkinan username yang ada. Begitupun dengan tab password, kita klik tab passwordnya, yaitu payload yang kedua, set yang kedua, terus sama caranya kayak yang tadi kita load. Untuk memasukkan itemnya, kita klik file password txt-nya, terus open. Maka di sini pada payload configuration akan muncul berbagai macam kemungkinan passwordnya. Terus selanjutnya setelah user dan passwordnya dari berbagai kemungkinan username dan passnya sudah masuk, kita start attack untuk melakukan serangannya. Jadi kita klik tombol start attack-nya, terus tunggu proses loadingnya akan selesai. Jadi pada proses loading ini, Burp Suite-nya akan mencocokkan semua kemungkinan yang ada di antara username dan password-nya. Jadi aplikasi ini akan mencocokkan semua kemungkinan yang ada sampai kita bisa mendapatkan username dan password asli dari aplikasi sistem dan layanannya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Oke, jadi proses pengecekannya sudah selesai. Jadi kita bisa cek satu-satu kemungkinan yang ada untuk mengetahui username dan password dari aplikasi atau suatu layanannya, yang mana user dan pass yang benar di antara berbagai macam kemungkinan username dan password yang telah kita buat. Jadi di sini pada payload satu adalah kemungkinan-kemungkinan user yang benarnya, dan untuk payload 2 adalah kemungkinan-kemungkinan password yang benarnya. Caranya untuk mengecek adalah kita mungkin klik salah satunya, misalnya ini, kita klik, nanti di bawah akan muncul cookie-nya. Lalu kita klik pada tab bagian respon. Lalu kita klik render. Jadi respon di sini gunanya untuk menampilkan hasil dari kemungkinan-kemungkinan yang telah kita buat. Nah, di sini kita lihat pada username untuk username namanya root dan passwordnya root, apakah itu password asli. Oh, ternyata username dan passwordnya itu incorrect atau tidak benar. Jadi kita akan melakukan pengecekan satu persatu untuk mencari kemungkinan password yang dan username yang benar untuk aplikasi dan sistemnya. Jadi kita cek satu-satu. Oke, ini untuk user dan username-nya user dan passwordnya root, username dan passwordnya incorrect. Ini juga untuk user Jihan dan juga passwordnya itu passwordnya root juga incorrect. Jadi kita cek satu-satu sampai menemukan user dan password yang benar. Ini juga pasnya password dan usernya incorrect. Ini juga user dan passwordnya incorrect. Oke, ini untuk username admin dan juga passwordnya password adalah user dan password yang benar, karena bisa dilihat di sini hasilnya bahwa untuk user admin dan passwordnya itu kita bisa masuk dan login ke dalam sistem dan layanannya. Jadi bisa dilihat di sini, welcome to the password protected area admin. Berarti untuk user admin dan juga passwordnya password itu adalah username dan password yang benar untuk sistem dan layanannya. Jadi kita sebagai hacker telah mengetahui password dan username asli. Jadi bisa dilihat yang perbedaannya, ini adalah username dan password yang benar. Sementara misalnya saya klik yang Jihan, user Jihan dan passwordnya password, bisa dilihat dari ini username dan password yang salah. Jadi password asli dan username yang asli adalah user admin dan juga passwordnya password. Karena bisa dilihat pada tampilannya seperti ini. Baiknya, selanjutnya kita akan lanjut untuk mendemokan serangan yang kedua. Baik, yang selanjutnya untuk demo yang kedua itu kita akan melakukan demo untuk serangan dari command execution atau command injection. Jadi command injection itu adalah sejenis serangan keamanan di mana penyerang menyisipkan atau mengeksekusi perintah sistem operasi melalui aplikasi yang rentan. Serangan ini biasanya terjadi karena aplikasi tidak cukup untuk bisa memvalidasi atau memfilter input pengguna sebelum menggunakannya dalam perintah sistem. Baik, di sini bisa dilihat ini pada bagian command injection ini ada yang namanya ping a device. Jadi karena serangan command injection dilakukan melalui inputan IP address-nya, jadi kita menginput IP address-nya. Pada kasus ini kita menggunakan IP address komputer kita sendiri yang sudah disetting di proxy network-nya, yaitu IP address yang ini yaitu 127.0.0.1. Terus jadi kita masukkan pada kolom inputnya itu 127.0.0.1. Terus kita menekan tombol submit. Bisa dilihat ini akan menampilkan
hasil dari perintah yang dijalankan. Jadi DPWA-nya ini akan menampilkan hasil dari perintah yang dijalankan. Yang pada kasus ini hasil output dari perintah ping ini atau ping 127001 akan muncul seperti pada layar. Nah, itu pada tingkat medium terdapat beberapa karakter atau simbol yang diblokir oleh DPWA untuk mencegah penyisipan perintah tambahan. Di mana kita bisa melihat karakternya, kita scroll bagian bawah dari command injection ini, terus kita lihat di view score. Nah, di sini bisa dilihat karakter atau simbol yang diblokir oleh DVWA untuk mencegah penyisipan pada perintah tambahan. Jadi ini untuk medium, kalau melihat semua levelnya bisa di compare level. Terus di sini ada untuk yang impossible, ada yang untuk high, dan di sini yang kita gunakan untuk DVWA-nya adalah yang medium. Jadi untuk yang low, di mana daftar dan karakter atau simbol ini diblokir, kita bisa dapat melihatnya dengan open source-nya yang ini. Jadi bisa dilihat ya karakter-karakter yang di blacklist itu ada seperti ini dan juga ini. Nah, untuk menguji kerentanannya itu, kita coba menyisipkan perintah tambahan-tambahan tadi, yang dimana dalam kasus ini perintah yang akan kita gunakan adalah mengeping IP address ini dengan perintah perintah ini. Oke, kita buka dulu di CMD. Kita menggunakan CMD. Terus kita lihat untuk mengepingnya itu kita lihat dari URL di sini, yaitu di bagian DVWA, vulnerabilities, dan bagian exam. Bagian exam, cari dulu, terus kita sesuaikan dengan URL-nya. DVWA. DVWA, terus vulnerability, dan exam. Kita copy ini. Karena di sini masih terbaca di user dan Asus, jadi kita ketik cd, masukkan lokasi file untuk bagian command injection ini. Terus kita enter, nah, maka akan pada command prompt-nya ini akan terbaca di bagian file vulnerabilities-nya. Terus coba kita ping 127.0.0.1 dan kita menggunakan perintah yang namanya dir, di mana perintah ping ini digunakan untuk melakukan ping ke IP address dengan tanda ini digunakan untuk menambahkan perintah-perintah lain setelah pingnya, yaitu dir, yang dimana dir ini berfungsi untuk menampilkan daftar file di direktori saat ini. Kita coba enter. Oke, dia akan ngeping. Nah, di sini bisa dilihat, di sini akan saat kita mengepingnya itu hasilnya akan menampilkan daftar file di direktori saat ini. Terus kita coba buka lagi di sini, terus ketik yang ping untuk 127.0.0.1 simbol dan juga dir. Kita submit. Nah, sama kan hasilnya dengan yang di command prompt-nya ini, di mana di sini menampilkan daftar file di direktor yang ada saat ini. Jadi dalam hal ini potensi bahaya di command injection-nya itu dengan memanfaatkan kerentanan seperti ini, yaitu di mana kita sebagai hacker dapat menjalankan berbagai perintah yang berbahaya seperti untuk kita bisa mengedit, memindahkan, ataupun menghapus file-file penting seperti yang ada di sini. Jadi file-file pentingnya itu kita bisa edit atau hapus
Terus kita bisa mengakses data sensitif karena bisa dilihat terdapat info-info data-datanya di sini saat kita melakukan ping ping yang 127 dengan melakukan perintah dir. Terus selanjutnya kita juga bisa mengontrol penuh sistem jika akses root-nya dapat diperoleh. Jadi ini sangat berpotensi berbahaya. Hasil sini sama ya. Baik, selanjutnya kita lakukan demo yang lain. Baik, di sini saya akan mendemokan serangan CSRV atau Cross Site Request Forgery, yaitu serangan di mana penyerang memaksa pengguna yang sudah terautentikasi untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan di aplikasi webnya. Jadi di sini kita buka saja di VWA-nya, terus kita buka pada bagian CSRV di mana di sini kita diminta untuk mengganti password. Kita coba dulu sebelum mengganti passwordnya, kita coba dulu untuk memasukkan password yang lama, yaitu 123. Oke, ini valid, berarti password yang lamanya adalah 123. Kita coba ganti dengan misalnya tubers. Tubers change, maka ada notifikasi bahwa passwordnya telah terganti. Terus kita coba tes lagi untuk memasukkan password yang lama, yaitu 123. Maka hasilnya tidak akan valid. Berarti password yang lama telah terganti. Terus kita coba masukkan password yang baru yaitu tubers, maka hasilnya valid. Berarti passnya sudah terganti. Terus di sini kita bisa dapat menemukan URL yang rentan di mana bisa kelihatan pada URL ini password yang telah kita ganti baru-baru ini yaitu password tubers di mana ini adalah password baru yang baru saja kita ganti tadi. Jadi URL ini sangat rentan sehingga kita bisa dapat dengan mudah mengubah pasnya. Coba kita salin, di mana kita akan menyisipkan payload ke dalam tag img. Jadi kita akan menggunakan XSS reflected untuk menyisipkan payload ke dalam tag img-nya di sini pada bagian ini dengan menggunakan perintah ini kita hapus. Jadi setelah kita salin URL yang rentan ini, kita akan sisipkan payloadnya ke dalam tag img ini tanda panah terus img img as versi sama dengan tanda kutip terus di sini pada bagian terakhirnya pada tanda bintangnya kita hapus tanda pagarnya kita hapus terus habis itu kita ganti dengan tanda kutip dua lalu tanda panah. Hmm. Terus kita masukkan ke dalam reflected-nya. Tunggu sebentar, maaf. Kita ubah juga password barunya. Kita coba ubah lagi dengan cyber. Jadi kita akan coba mengganti passwordnya lagi dengan menggunakan dengan menyisipkan payload img-nya ke payload ke dalam tab img. Kita ganti passwordnya dari tubers menjadi cyber. Terus habis itu kita copy, kita masukkan, terus kita submit. Nah, bisa dilihat di sini outputnya. Jadi ketika tag gambar ini dimuat, permintaan CSRF-nya untuk mengganti passwordnya telah dikirimkan secara otomatis. Jadi mari kita coba cek di tes credentials pada CSRV-nya. Kita masukkan username-nya admin, terus kita masukkan password yang baru, yaitu cyber yang telah kita sisipkan di XSS tadi. Terus kita klik login.
maka hasilnya akan valid. Coba kita masukkan user password yang telah kita ubah sebelum kita ganti di XSS, yaitu tubel, maka hasilnya tidak valid. Itu berarti kita telah berhasil mengganti passwordnya dengan menyisipkannya di payload pada tab IMG. Jadi jika korban mengunjungi URL yang disusupi itu, permintaan CSRV-nya dilakukan tanpa sepengetahuan mereka. Jadi CSRV ini bisa sangat berbahaya. Baik, selanjutnya di sini kita akan mendemokan serangan untuk file inclusion. Jadi, nah ini dia file inclusionnya. Ini adalah tampilan dari file inclusion di VWA. Dan di mana file inclusion itu sendiri adalah kerentanan keamanan pada aplikasi web yang bisa memungkinkan hacker seperti kita untuk memasukkan file ke dalam aplikasinya. Jadi kerentanan ini terjadi ketika aplikasi web secara dinamis menyertakan file berdasarkan input pengguna tanpa adanya validasi yang memadai. Jadi file inclusion itu dapat menyebabkan eksekusi kode berbahaya, akses ke file yang sensitif, atau bahkan pula bisa mengambil alih servernya. Di sini kami sebagai hacker dapat mengganti alamat file yang akan dipanggil, kemudian akan dilakukan pemrosesan. Jadi, file inclusion terjadi ketika aplikasi web menggunakan input pengguna untuk menentukan file yang akan di-load atau dijalankan. Jadi, tanpa melakukan validasi yang memadai. Nah, contoh kode PHP yang rentannya itu kita bisa lihat di view score. Nah, di sini pada view score-nya kita bisa lihat kode-kode PHP yang rentan. Di sini untuk yang impossible, terus ada yang like, oh maaf sebentar, kita setting dulu jadi medium. Oke, sudah tersetting, balik lagi ke file inclusion-nya. Kita ke view score-nya, maka akan muncul file inclusion untuk kode rentan PHP yang medium. Yang di sini, misalnya contohnya itu adalah em, kode rentan itu adalah page. Jadi get page adalah salah satu kode PHP yang rentan di PWA versi mediumnya. Di sini pas kita compare all levelnya itu ada yang impossible, high, medium, dan juga low. Oke, karena itu kita coba pada menu inclusionnya langsung di DVWA-nya terdapat itu tiga file. Jadi ini adalah tiga file yang terdapat di DVWA yang kita bisa akses secara langsung melalui antarmuka aplikasinya. Namun jika diperhatikan lebih dalam pada kode sumbernya atau source code-nya ini itu sebenarnya terdapat beberapa file tersembunyi yang tidak ditampilkan pada antarmuka penggunanya. Di luar tiga file PAP-nya yang terlihat pada menu ini, terdapat satu file PAP tambahan yang tersembunyi, yaitu file PAP file yang keempat. File ini tidak ditampilkan di antarmuka, tetapi kita dapat mengaksesnya secara manual. Jadi untuk dapat mengaksesnya itu, kita tinggal em, mengganti parameter URL-nya dengan nama file tersembunyi tersebut. Misalnya di sini kita hapus include-nya, kita klik file for. Nah, maka akan muncul file inclusion atau file PAP yang tersembunyi, yaitu file 4. Ya, di sini ada username admin, security level-nya medium. Terus selanjutnya mungkin kita akan coba menyerang dengan local file inclusion atau LFI, yaitu mengakses file yang ada di server lokal. Caranya gimana? Sama seperti tadi, kita tinggal menghapus, pada bagian page ini karena kode pada page itu rentan. Tinggal kita menghapus, terus kita klik file PAP1, maka akan muncul vulnerability file inclusion untuk file 1. Itu ini hello admin ya, yang IP address-nya adalah 1.
Jadi akses dilakukan terhadap file-file seperti file PIP yang satu ini, yaitu karena aksesnya itu sudah ada di server lokal, maka hacker dapat memanfaatkan kerentanannya untuk menyisipkan file yang ada di dalam sistem lokalnya. Jadi dalam sistem lokal servernya itu hacker bisa menyisipkan beberapa file yang ada. Jadi bukan dari file dari sumber eksternalnya. Terus parameter page dalam URL menentukan file yang akan dimuat. Jadi jika aplikasi tidak memvalidasi input, hacker dapat mengganti nilai page-nya seperti ini yang kita lakukan tadi untuk memuat file lain yang ada di server. Jadi dengan mengganti nama file di parameter URL ini, kita dapat mengakses konten file tersebut. Jadi hal itu berarti aplikasinya tidak melakukan validasi input dengan benar sehingga bisa menjadi rentan terhadap serangan file inclusion. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke serangan cyber yang selanjutnya. Saya Nurul Hana Najwa Wiwi akan melanjutkan untuk melakukan serangan untuk beberapa serangan lainnya yang belum dijelaskan oleh Jihan. Yang pertama adalah serangan SQL injection. Nah, jadi serangan SQL injection pada level medium di DVWA ini, dia memanfaatkan kelemahan implementasi perlindungan input menggunakan fungsi yang tidak efektif karena parameter SQL-nya itu tidak dikelilingi oleh tanda kutip. Nah, pada level ini, input untuk ID user dikontrol melalui drop-down menu seperti ini, yang menggunakan metode POST untuk mengirimkan data ke server. Untuk bisa mengeksploitasi ini, kita dapat memanipulasi data front-end melalui developer tools seperti inspect element di browser ini sendiri. Jadi langkah pertama di sini adalah kita memilih salah satu ID dari drop-down menu untuk mengirimkan permintaan yang valid dan memahami struktur responnya. Misalnya di sini kita memilih user ID 1, lalu kita klik submit. Nah, responnya ini berisi ID, first name, dan surname dari admin tersebut. Nah, setelah kita mengetahui bentuk respon yang muncul, eh, kita akan membuka developer tools dengan cara klik kanan, kemudian klik inspect. Dengan ini, kita bisa menyisipkan query SQL injeksi yang memungkinkan kita untuk menjalankan query tambahan dan melihat hasil dari kolom tertentu di tabel lainnya. Untuk query-nya itu bisa kita lihat di bagian view source ini. Lalu yang ini, select first name, sampai di from users, di copy saja supaya gampang. Misalnya di sini saya akan taruh di ketika value-nya itu 2. Di paste, kemudian kita tambahkan union. Oke, langsung saja di enter dan kita akan lihat hasilnya. Kita pilih user ID 2, lalu kita submit. Nah, yang muncul itu semua data yang ada di database, semuanya ya. Di database itu ada 5 user dan ditampilkan semua di sini. Ada Gordon, admin, Hack, kemudian Pablo, dan Picasso. Nah, yang ditampilkan di sini adalah first name dan surname-nya, dan juga ID-nya. Nah, tapi di sini itu kita akan memanfaatkan untuk menampilkan data sensitif seperti password. Jadi di sini kita ganti query-nya, karena dia langsung terhapus, kita harus paste ulang ya di sini. Jangan lupa tambahkan union di sini. Nah, bagian last name-nya ini kita bisa manfaatkan dengan mengubahnya menjadi password. Di enter. Oke, langsung saja kita pilih. Nah, jadi kita itu memperoleh hash password dari tabel users. Nah, kode hash ini itu menggunakan format MD5 yang kemudian kita bisa crack menggunakan alat deskripsi. Di sini alat deskripsinya itu yang akan digunakan adalah crack station. Kita search di sini crack station.
Kemudian, misalnya kita akan melihat user Gordon, kita copy kode hashnya dan kita paste di sini. Nah, di sini akan muncul kode hashnya dan resultnya. Resultnya ini berupa kode atau password dari si Gordon tersebut, di mana passwordnya itu ABC123. Nah, jadi kesimpulannya hasil akhir dari lakukan serangan ini itu adalah informasi sensitif, yaitu password dari user. Kita bisa melakukan ekskalasi lebih lanjut. Nah, serangan ini sendiri itu dia menunjukkan kelemahan sistem dalam menangani input yang tidak sepenuhnya disanitasi, dan juga pentingnya untuk menerapkan parameterized queries untuk mencegah SQL injection. Ini kita hapus saja. Kemudian kita masuk ke SQL injection blind. Jadi serangan SQL injection blind ini untuk level medium di DVWA, dia itu memanfaatkan kelemahan yang sama seperti SQL injection biasa, yaitu perlindungan input yang tidak sepenuhnya aman karena menggunakan fungsi tanpa tanda kutip di parameter SQL. Namun perbedaan utama dari blind SQL injection ini adalah serangan itu tidak mengandalkan output langsung yang ditampilkan pada user. Namun, informasi yang diperoleh itu dengan mengamati respon dari sistem, seperti waktu yang dibutuhkan untuk memproses permintaan. Langsung saja pada langkah pertama kita mengakses Excel injection-nya di sini, kemudian kita memilih ID melalui drop down. Misalnya kita di sini memilih ID 5. Kemudian kita submit. Nah, jadi di sini hasilnya tidak sama seperti SQL injection tadi yang menampilkan ID, kemudian first name dan juga surname. Di sini dia hanya menampilkan user ID exists in the database. Artinya user dengan ID ini itu dia ada di database-nya. Nah, karena dia tidak menampilkan output yang bisa dimanfaatkan, kita harus memanfaatkan cara lain untuk mengevaluasi apakah injeksinya itu berhasil atau tidak. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung saja melakukan inspect ya. Kita inspect sama seperti tadi di bagian sini, tapi bedanya di sini kita itu untuk query-nya itu adalah and sleep. Misalnya kita responnya itu kita akan tunda selama 10 detik, berarti end sleep sama dengan 10. Untuk kode ini sendiri itu saya dapatkan di bagian view help, kemudian di spoiler sini, end sleep. Oke, karena kita sudah melakukan sisip instruksi SQL yang memaksa server untuk menunda respon selama 10 detik, kemudian kita akan mengklik submit di user ID 2. Submit. Nah, di sini dia itu lebih lama. Sebenarnya kita bisa melihat verifikasi keberhasilan injeksinya itu di bagian waktu respon di tab network, tapi tadi di sini sudah jelas bahwa dia lama ya ini. Dia jadi membutuhkan waktu tambahan untuk menunjukkan bahwa perintah sleep itu berhasil dieksekusi. Jadi hal ini itu dia mengonfirmasi bahwa sistem rentan terhadap blind SQL injection. Hal ini juga menunjukkan pentingnya menggunakan parameterized queries dan mekanisme perlindungan tambahan untuk bisa mencegah eksploitasi yang serupa. Kemudian serangan yang ketiga adalah serangan file upload. Jadi serangan pada fitur file upload di DVWA ini untuk level mediumnya itu dia memanfaatkan kelemahan dalam validasi file yang hanya memeriksa tipe file berdasarkan laporan dari klien.
Pada level ini, sistem itu hanya menerima file dengan ekstensi tertentu seperti JPG atau PNG. Tetapi dia tidak memvalidasi konten sebenarnya dari file yang diunggah, sehingga memungkinkan bypass dengan teknik tertentu. Untuk ini sendiri, saya akan menggunakan metode double ekstensi. Jadi, pertama di sini kita akan mengupload file PHP sederhana. Di sini sudah saya buat file PHP-nya. Langsung saja kita choose file. Nah, ini ada file contoh.php. Kita akan coba upload filenya. Nah, di sini akan muncul bahwa sistem menolak file tersebut karena file yang dia laporkan tersebut bukan JPEG atau PNG di sini. Your image was not uploaded. We can only accept JPEG or PNG image. Nah, karena dia tidak bisa menerima PHP, maka kita akan memodifikasi nama dari file PHP tadi dengan menambahkan ekstensi yang diizinkan. Misalnya kita ubah, tadi kan namanya kan file contoh.php, lalu kita tambahkan .png di belakangnya. Sini sudah saya ubah dan langsung saja kita upload. Nah, seperti ini file contoh.php.png. Kita klik upload. Nah, setelah klik upload, akan muncul seperti ini. Kalau ada hasil seperti ini, artinya sistem itu menerima file dan dia mengunggah ke dalam direktori yang dapat diakses melalui URL. Di sini kita bisa salin URL-nya, mulai dari sini sampai sini. Kemudian kita copy paste di sini. Nah, di sini lihat sudah ada file yang kita kirimkan, yaitu file contoh php.png. Dengan ini kita bisa menambahkan atau menjalankan perintah dengan parameter melalui URL ini. Misalnya di sini kita akan tambahkan misalnya input sama dengan ipconfig gitu. Jadi, untuk serangan ini itu dia menunjukkan bahwa pentingnya validasi sisi server terhadap file yang diunggah, termasuk memeriksa mime type dan juga isi file sebenarnya, serta membatasi direktori upload agar tidak memiliki izin eksekusi. Jadi kan sebenarnya file yang tadi itu ekstensinya itu PHP, tapi karena bisa dimanfaatkan dengan menambahkan PNG, maka bisa dimanfaatkan dengan menambahkan ekstensi PNG tanpa ada pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah XSS Reflected. Jadi serangan XSS Reflected ini pada level medium di DVWA, dia memanfaatkan kelemahan dalam pola pencocokan sederhana yang digunakan untuk memfilter teks script seperti ini contohnya. Teks seperti ini. Nah, sistem ini dia menghapus teks dengan pola tertentu yang peka terhadap huruf besar kecil, sehingga variasi penulisan dapat melewati filter ini. Nah, misalnya kita submit, ini semuanya huruf kecil ya. Hello, nah, kalau dia hanya muncul hello saja. Lalu kita misalnya Nurul, munculnya hello Nurul seperti itu. Nah, jadi
hasil yang ditampilkan itu adalah nama yang dimasukkan tersebut, kecuali script tadi, itu dia tidak bisa uh, itu script tadi yang dia kelemahannya ada di situ ya. Nah, kemudian kita akan mengakses bagian XXS reflected di DVWA dan menyisipkan script JavaScript sederhana dengan menambahkan pola pola huruf besar, huruf kecil, misalnya seperti ini. Ini saya copy saja. Ini kan S-nya huruf besar, R-nya huruf besar, kemudian P-nya huruf besar, dan yang lainnya kecil. Dan di sini ada pesan kamu dihack. Nah, jadi sistem itu dia tidak akan mengenali tag ini karena pola pencocokannya itu hanya memfilter tulisan kurung siku, script dengan tulisan kecil, tutup kurung siku dalam huruf kecil sepenuhnya ya. Jadi setelah input ini kita submit, yang ada huruf besarnya ini, polanya ini huruf besar huruf kecil, maka akan muncul pop-up seperti ini. Pesannya kamu dihack seperti yang tadi. Nah, karena pop-up ini muncul, ini mengindikasikan bahwa serangan itu berhasil dan filter keamanan tidak efektif. Serangan ini itu dia menyoroti pentingnya menggunakan teknik sanitasi yang tepat seperti encoding output dan library keamanan yang dapat diandalkan untuk mencegah injeksi XSS. Pendekatan sederhana itu seperti pencocokan pola itu mudah diakali dan tidak cukup untuk melindungi aplikasi webnya. Nah, yang terakhir adalah serangan XSS Store pada level medium di DVWA. Jadi dia itu memanfaatkan kelemahan pengembang yang tidak konsisten dalam menerapkan perlindungan pada semua file input. Dalam serangan ini, kode JavaScript yang berbahaya itu disimpan di dalam database dan dieksekusi setiap kali halaman yang memuat data tersebut diakses. Jadi kita akan mengisi form di sini, ada form nama dan juga form message. Kita akan menggunakan data biasa untuk memahami bagaimana data disimpan dan ditampilkan kembali di halaman. Misalnya di sini Nurul, lalu message-nya tes, tes, tes. Kita klik sign guestbook. Nah, yang munculnya itu seperti ini. Kemudian kita akan mengirimkan form dan verifikasi apakah input itu berhasil disimpan dan selanjutnya kita akan mencoba menyisipkan kode JavaScript berbahaya di file name karena filter di level medium ini hanya diterapkan sebagian. Kita bisa memanfaatkan kelemahan ini dengan menyisipkan kode sama seperti yang ada di XSS reflected tadi. Tapi di sini kita akan menginspect dulu karena dia itu lengthnya max-nya itu 10. Di sini kita ubah jadi 100. Karena untuk tulisan skripnya itu kan panjang ya. Nah, seperti ini. Lalu sini kita tambahkan juga message misalnya. Nah, kita mengirimkan form ini dan memverifikasi apakah inputnya itu berhasil disimpan tanpa diubah. Nah, kita sign guestbook. Nah, dia akan dieksekusi lalu menampilkan pop-up dengan pesan kamu dihack. Nah, kita mengevaluasi dampak dari serangan. Nah, karena kode ini tersimpan di database, setiap kali halaman yang memuat data tersebut diakses, pop-up akan muncul. Dalam skenario yang nyata, serangan ini itu dapat digunakan untuk mencuri cookie dari pengguna, menjalankan skrip berbahaya, atau mengambil alih sesi. Nah, serangan dari XSS Store ini, dia menunjukkan pentingnya untuk menerapkan sanitasi input yang ketat di semua field, kemudian encoding output secara konsisten, dan juga menggunakan mekanisme keamanan tambahan seperti Content Security Policy atau CSP untuk melindungi aplikasi web. Kegagalan dalam perlindungannya itu memungkinkan serangan XSS yang dapat mempengaruhi semua pengguna yang mengakses halaman
dengan data berbahaya. Baik, tadi merupakan video demo yang sudah kami lakukan. Berikutnya merupakan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, serangan SQL injection, blind SQL injection, dan juga yang lain-lainnya tadi, dia menunjukkan bagaimana kelemahan dalam pengelolaan input dapat dieksploitasi untuk mendapatkan akses tidak sah, mencuri informasi sensitif, atau merusak sistem, di mana semua serangan ini memanfaatkan validasi yang tidak memadai atau filter yang tidak konsisten dalam kode aplikasi. Nah, rekomendasinya adalah untuk menggunakan parameter queries, kemudian validasi input dan output secara ketat, kemudian isi file yang diunggah, kemudian gunakan cache intensive filtering dan encoding, kemudian mengimplementasikan CSV, kemudian yang secara umumnya itu adalah melakukan audit dan uji keamanan secara rutin, serta memeriksa peningkatan kesadaran pengembang. Itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.